Di sebuah desa yang asri, nama Cahaya Hati. Hidup warga yang sederhana dan damai. Sawah hijau membentang hingga ke kaki bukit. Sungai mengalir jernih dan burung-burung berkicau setiap pagi. Anak-anak berlarian di halaman, bermain bersama dengan tawa riang. Sementara para orang tua menanam padi dan menjaga ternak. Di desa ini tinggal Pak Agus, seorang petani sederhana beserta istri tercintanya, Bu Siti, dan 3 anak mereka. Hidup mereka jauh dari kemewahan, tapi dipenuhi kebahagiaan. Bu Siti selalu menanam senyum meski hari-hari sederhana mereka kadang menantang. Namun, ketenangan desa mulai terganggu ketika seorang pria bernama Rizky datang. Pak Rizky membuka usaha pinjaman uang dengan syarat berat dan bunga tinggi. Sekilas ia tampak ramah, senyumnya hangat, dan tutur katanya sopan. Tapi hatinya dipenuhi keserakahan yang membara. Pak Rizky berjalan di pasar desa, tersenyum dan menyapa beberapa warga. Tapi matanya menatap uang dan peluang keuntungan. Tidak ada rasa iba pada penderitaan orang lain. Ia hanya berpikir bagaimana dompetnya bisa bertambah tebal hari ini. Beberapa warga mulai merasa cemas, terutama mereka yang hidup pas-pasan. Siapa yang bisa menolak pinjaman Pak Rizky? Gumam seorang petani. Kalau tidak meminjam, panen gagal akan membuat kita kelaparan. Kalau meminjam, kita mungkin kehilangan sawah. Pak Rizky dibantu oleh Pak Sukma, ajudannya yang setia namun mulai merasakan dilema batin. Mereka mulai menagih hutang dari warga desa. Siapapun yang menunggak sedikit saja akan ditekan habis-habisan. Salah satu korban adalah Pak Agus. Panen tahun ini gagal karena hujan deras yang merusak sawahnya. Pak Rizky datang menuntut bayaran. Pak Rizky berkata, "Kau harus bayar bunga bulan ini. Jika tidak, sawahmu akan menjadi milikku." Bu Siti menangis, memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Pak Agus menunduk, tidak punya cara lain selain menyerahkan sebagian sawahnya. Beberapa warga merencanakan cara menghadapi Pak Rizky. Tapi ketakutan membuat mereka ragu. Pak Rizky yang cerdik dan licik selalu lebih cepat mengetahui rencana mereka. Sehingga mereka terpaksa menunduk dan patuh. Pak Rizky semakin berani menekan warga. Ia menipu mitra bisnisnya sendiri, menuntut bagi hasil lebih banyak, dan terus menimbun kekayaan. Warga mulai saling curiga satu sama lain. Pak Sukma menunduk. Pak Agus menahan uang. Bu Rahma menuding tetangganya curang dalam membayar hutang. Pak Rizky memanfaatkan perpecahan ini untuk memperkuat posisinya. Ia berkata dengan sombong, "Kalau kalian tidak patuh, kalian akan merasakan akibatnya sendiri." Sukma mulai merasa tidak nyaman. Setiap malam ia mendengar tangisan anak-anak, suara kelaparan, dan doa-doa warga yang tulus. Ia takut, tapi tidak berani menentang Pak Rizky. Suatu malam, Kiai Mahmud
Kiai desa yang bijak memanggil Pak Rizky ke masjid. Kiai Mahmud berkata, "Rizky, hentikan perlakuan zolimmu. Jangan kau hancurkan hidup orang lain. Ingatlah, azab Allah bagi orang yang menindas." Namun Pak Rizky tertawa sinis. "Kiai, doa kalian tidak akan menimpaku. Aku lebih pintar dan lebih kuat dari semua orang di desa ini." Keesokannya, Pak Rizky menuntut lebih dari warga desa. Ia mengambil sawah, ternak, bahkan perabotan rumah mereka. Perselisihan antar warga mulai pecah. Beberapa menuduh tetangganya menahan uang atau tidak membayar hutang. Ketegangan memuncak. Sementara Pak Rizky tertawa sinis dari kejauhan. Pak Agus mencoba menenangkan warga. "Tenanglah, jangan biarkan amarah membutakan kita. Allah melihat semuanya." Namun, ketakutan membuat sebagian besar warga patuh pada Pak Rizky. Beberapa mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Pak Rizky secara diam-diam. Pak Agus kehilangan sawah utama. Bu Siti harus menjual perabot rumah dan tabungan kecil mereka untuk membeli makanan. Anak-anak mereka menangis kelaparan di malam hari. Pak Rizky datang memeriksa hutang Pak Agus, menertawakan penderitaan keluarga itu. Ia berkata dengan pongah, "Ini pelajaran bagi kalian yang tidak bisa membayar hutang. Dunia ini keras, jangan berharap belas kasihan." Sukma ajudannya mulai merasa bersalah. Tiap malam, suara tangisan anak-anak dan doa warga menghantui tidurnya. Ia mulai mempertanyakan kesetiaannya pada Pak Rizky. Warga desa berkumpul di masjid. Mereka berdoa dengan tulus, mohon perlindungan Allah dari keserakahan Pak Rizky. Sukma menyelinap ke masjid dan berdiri di luar, mendengar doa-doa tulus warga. Hatinya mulai goyah. Ia tahu keserakahan Pak Rizky tidak hanya menindas warga, tapi juga menghancurkan kehidupan keluarga Pak Rizky sendiri. Keserakahan Pak Rizky mulai menimpa keluarganya sendiri. Anak-anaknya sakit misterius. Istri Pak Rizky marah karena ia hanya memikirkan uang. Tara Sukma menasehati Pak Rizky. "Pak Rizky, lihatlah hadap-hadapmu. Allah memberi peringatan, jangan terus menindas warga." Namun Pak Rizky tertawa sinis. "Jangan ikut campur, Budi. Ini urusan bisnis. Dunia hanya untuk yang berani mengambil." Namun, Allah mulai memperingatkan lebih jelas. Mulai tanda-tanda alam, hujan deras, angin kencang, dan petir menggelegar di malam hari. Pak Rizky mencoba mengambil rumah Bu Pepi, seorang janda tua dengan anak yatim. Seluruh desa murka. Beberapa warga mulai bersiap menghadapi Pak Rizky secara bersama-sama. Namun Pak Rizky tetap pongah menertawakan mereka. Pak Rizky berkata, "Berani melawan saya? Dunia ini keras. Aku yang paling kuat di desa ini." Tegangan mencapai puncak. Desa seolah membeku dalam ketakutan dan kemarahan. Malam itu, hujan deras disertai petir menggelegar dan angin kencang menerjang desa. Rumah Pak Rizky terbakar secara misterius. Api membakar setiap sudutnya. Harta kekayaannya hanyut, terbawa banjir, sawahnya musnah. Rizky dan ajudannya ketakutan, menyadari keserakahan mereka sendiri membawa bencana. Pak Rizky berteriak memohon ampun. "Ampunilah aku ya Allah, aku menyesal." Namun tak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia terseret azab Allah.
Sementara warga desa menyaksikan kejadian itu dengan hati campur aduk, takut, lega dan menyesal karena dulunya takut melawan. Warga yang dulu terpecah kini bersatu membangun kembali desa. Pak Agus menanam sawahnya lagi. Bu Siti tersenyum melihat anak-anaknya bermain kembali. Pak Hadi dan janda tua lain ikut menanam kebun baru. Sukma yang selamat meminta maaf kepada warga dan mulai menebus kesalahannya dengan bekerja membantu mereka. Ia belajar bahwa kebaikan dan kesabaran lebih berharga daripada keserakahan. Warga desa berkumpul di masjid untuk merenungkan kejadian yang menimpa Pak Rizky. Kiai Mahmud berkata, "Ingatlah, dunia ini fana. Jangan menindas orang lain. Keserakahan mendatangkan azab dan keadilan Allah selalu tegak." Sukma menunduk, meneteskan air mata, menyadari kesalahan yang pernah diperbuatnya. Warga mulai saling memaafkan dan memperkuat persaudaraan. Allah menunjukkan keindahan alam setelah bencana. Sawah yang subur kembali, sungai yang tenang, dan langit yang cerah. Warga belajar menghargai kehidupan, tidak serakah, dan selalu menolong sesama. Setiap orang menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, dan amal baik lebih penting daripada harta. Anak-anak tumbuh dalam suasana damai dan penuh kasih sayang. Mereka belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan kebaikan dari para orang tua. Warga desa semakin kompak, saling membantu dan mengingatkan satu sama lain untuk tidak menimbulkan keserakahan dan penindasan seperti yang dilakukan Pak Rizky. Hendaklah kita ingat, keserakahan dan penindasan akan berakhir dengan azab. Sementara kesabaran, kebaikan, dan kejujuran akan selalu membawa berkah dan kemenangan. Allah Maha melihat setiap perbuatan kita. Desa Cahaya Hati kembali damai, penuh ketenangan dan kebaikan. Warga desa belajar bahwa keadilan Allah selalu tegak dan amal baik akan selalu membawa berkah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan akan membawa kehancuran, sementara kesabaran dan kebaikan akan selalu mendatangkan keberkahan. Semoga kita selalu dijaga Allah dari sifat zalim dan serakah. Dukung terus channel ini agar terus memberikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan beri komentar, dan bagikan agar lebih banyak orang mendapatkan pelajaran yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.